Selamat pagi, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini hari Rabu, tanggal 3 Juni ya, 2020. Bapak saudara, sahabat Sirup Sirup. Pagi ini saya mau mengajak kita untuk membaca dan merenungkan dari kebenaran firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal 6 ayat 25 sampai dengan ayat 34. Judul perikopnya adalah hal kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendadari rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendadani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Puji Tuhan, pagi ini firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk kita mempercayai Tuhan di dalam segala aspek kehidupan kita, termasuk di dalam usaha, bekerja, di dalam mencari kekayaan. Saudara, mengumpulkan kekayaan. Untuk apa kita bekerja ya? Salah satu berusaha untuk mengumpulkan kekayaan. Apakah kita mengumpulkan kekayaan karena kita khawatir akan masa depan kita? Ya, ada orang berkata, ayo jangan hambur-hamburkan uang, kerja keras ya, supaya nanti enak di masa tua. Jadi menurut saya ini pendapat yang keliru, saudara, sebab tidak ada yang enak di masa tua. Orang tua itu tidak bisa menikmati keenakan. Ada banyak hal yang menjadi halangan ya, kesehatan, ada hal-hal yang sudah tidak bisa dilakukan, makanan tertentu tidak boleh dimakan secara berlebih ya, kekuatan sudah berkurang. Jadi kalau mau menikmati berkat Tuhan itu ya sekarang, saudara, waktu masa muda kita. Cuman ya menikmati dengan secukupnya, jangan berlebihan, juga mendatangkan keburukan ya. Yang kedua juga jangan takut dengan masa depan anak-anak kita. Kenapa? Karena janji Tuhan, anak cucu orang benar Tuhan akan peliharakan, saudara ya, tidak akan berkekurangan ya. Tuhan, jadi kita itu bukan mewariskan saja kekayaan, tetapi berkat pelindungan penjagaan Tuhan kalau kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Yang ketiga, saudara, ada orang karena gengsi ya mengumpulkan kekayaan, artinya tidak takut untuk direndahkan orang. Jadi mereka mengumpulkan kekayaan untuk menambah aksesoris tubuh ya, aksesoris hidup, mobil mewah, barang-barang branded ya, dan lain-lain, supaya orang tidak memandang mereka rendah ya. Ini juga satu hal yang salah ya sebenarnya, karena Tuhan Yesus mengajar kita anak-anak Tuhan untuk apa? Hidup di dalam kesederhanaan. Kita bisa mempergunakan kekayaan kita untuk menjadi berkat ya bagi orang-orang yang Tuhan tempatkan sebelum kita, mempergunakan kekayaan kita untuk mencari sahabat-sahabat abadi di surga ya. Artinya apa? Untuk mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan, pemberitaan Injil dari hamba-hamba Tuhan yang melayani dengan benar. Saudara patut untuk mendukung mereka. Nah ini semalaman hujan deras, saudara ya, dan deras, dan biasanya kalau kita itu kalau musim kemarau panjang tentu harapkan hujan. Tapi seringkali kalau pada musim kemarau orang lupa mempersiapkan diri ya. Apa yang dipersiapkan itu parit, saudara ya. Parit itu seringkali kalau udah musim kemarau malah penuh sampah, rumput-rumput tumbuh menutupi selokan-selokan ini, seperti di rumah kami ini menutupi selokan-selokan rumputnya, sampah-sampah.
Nah, itu seringkali terabaikan waktu musim kemarau itu. Tapi begitu hujan deras datang, hujan yang diharapkan datang ini malah akhirnya nggak jadi berkat. Kenapa? Lebih, saudara, limpah. Dan karena saluran-saluran selokan ini tidak berfungsi dengan baik. Akhirnya air yang seharusnya masuk ke parit jadi meluber di halaman rumah, meluber di teras rumah, ya, kadang-kadang masuk ke dalam rumah, membawa lumpur dan sampah, saudara. Nah, demikian juga Tuhan inginkan Bapak Ibu supaya hidup kita ini menjadi berkat. Ketika Tuhan mengaruniakan kita dengan kekayaan, dengan berkat-berkat kekayaan itu salah satu berkat, saudara, ya. Itu bukan berkat satu-satunya kekayaan dalam hidup kita. Nah, Tuhan inginkan saudara supaya saudara menyalurkan berkat itu. Ya, ketika saudara sudah cukup dengan apa yang saudara miliki, ada kelebihannya, saudara bisa pergunakan itu untuk menabur, sudah bagi pekerjaan Tuhan seperti yang saya sebutkan tadi. Kita bisa membantu juga orang-orang yang miskin, berkekurangan, anak-anak yatim piatu, ya, menyalurkannya, mendonasikannya, ya. Nah, jangan khawatir, saudara, dengan semua apa yang kita kerjakan. Firman Tuhan katakan apa yang kita tabur kita akan tuai. Saudara menabur kebaikan, menaburkan berkat-berkat yang Tuhan percayakan dalam hidup saudara untuk kebaikan orang lain, saudara, Tuhan pasti akan mengembalikannya dengan caranya di dalam segala hal, dalam pemeliharaan kasih-Nya, di dalam kesehatan, kekuatan seperti apa yang saya rasakan nikmati selama ini. Kemarin donor darah, saudara, ya, donor darah. Saya mendonorkan darah saya udah lama, setahun lebih, saudara, mau donor darah tapi lupa terus. Nah, kemarin ada yang minta tolong perlu darah A, ya, saya kebetulan punya darah A, jadi saya mendonorkan darah saya. Puji Tuhan, diperiksa semua tekanan darah bagus, ya, normal, HB-nya bagus, semua bagus, puji Tuhan. Itu semua di dalam kemurahan kasih Tuhan. Ditanya apakah 3 bulan ini pernah sakit, ya, dalam 3 hari minum obat, enggak pernah, ya. Puji Tuhan, saya sehat semua di dalam kasih pemeliharaan Tuhan. Dan saya percaya itu adalah salah satu hal adalah karena saya selalu suka untuk menyalurkan berkat-berkat Tuhan. Nah, kalau kita tidak berani atau tidak mau menyalurkan berkat-berkat Tuhan itu, kekayaan itu, saudara, yang kita punya, lebih kita simpan, kita depositukan, saudara, atau kita simpan untuk apa, itu seperti air itu yang bikin bawa sampah itu. Justru kekayaan itu akan membawa sampah di dalam hidup saudara, kekayaan yang tidak disalurkan. Percaya, saudara, ya, sebab saya sudah melihat itu pada diri banyak orang. Nah, jadi seringkali kekayaan itu justru tidak menjadi berkat, ya, mungkin hanya sekedar jadi rezeki saja, tapi tidak bisa kita nikmati, saudara, ya. Iblis sudah siap untuk mengincar kekayaan saudara kalau saudara tidak gunakan itu dengan benar, ya. Jadi mari, saudara, firman Tuhan katakan, carilah dahulu kerajaan Allah serta seluruh kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Kebenaran Tuhan itu bukan menahan uang, saudara. Kebenaran Tuhan adalah untuk membagikannya bagi orang-orang lain. Kalau saudara sendiri tentu sudah berkecukupan, ya, tapi cukup bukan cukup yang ada batasnya, saudara. Banyak orang tak pernah merasa cukup. Kenapa? Karena selalu melihat ke atas, selalu melihat orang lain, selalu merasa diri miskin, orang lain lebih kaya, ya. Jadi kecukupan itu bukan berbicara bahwa kita lebih dari orang lain. Kecukupan itu berarti kita bisa menikmati berkat-berkat Tuhan di dalam kemurahan dan kasih Tuhan, saudara. Jadi jangan biarkan justru berkat-berkat kekayaan menjadi jerat bagi kita, batu sandungan bagi kita, ya. Tuhan membenci orang tamak, dan keserakahan itu sama, firman Tuhan menyamakan keserakahan dengan penyembahan berhala. Mari kita menjadi murah hati, sama seperti Bapa kita itu murah hati, sama seperti Yesus yang murah hati, saudara, ya. Jadilah berkat bagi semua orang. Mari kita lihat mana pemeliharaan Tuhan yang nyata di dalam kehidupan kita masing-masing. Seperti apa yang saya alami, penuh sukacita, kemurahan kebaikan, kesehatan di dalam semua hal yang bisa saya nikmati, itu semata-mata oleh karena kasih karunia Tuhan di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita.